wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati dan saya muliakan Dr. Saad Ibrahim bersama segenap anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang sudah kita kenal semua ada di depan. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah, Bu Chandra bersama anggota Pimpinan Wilayah Aisyah lainnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Sukodiono bersama segenap pimpinan dan Sivitas Akademika UM Surabaya, para pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah serta perwakilan peserta pengajian atau kajian Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang hadir secara luring di kampus yang megah ini, UM Surabaya, maupun yang mengikuti secara Zoom di berbagai daerah. Alhamdulillah pada hari ini, hari kedua kita berpuasa Ramadan, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menyelenggarakan kajian Ramadan, dan ini hari yang awal dari pimpinan-pimpinan wilayah menyelenggarakan pengajian Ramadan. Pimpinan pusat sendiri baru akan menyelenggarakan pada tanggal 5 sampai 7 April 2022, 2 hari setelah ini. Maka kami sampaikan tahniah selamat atas kajian Ramadan ini yang mengambil tema yang sangat inspiratif, yakni teologi al-insyirah. PP Muhammadiyah pada tahun ini mengangkat tema religiositas Islam di era disrupsi. Ada kesamaan spirit dari tema kajian Ramadan hari ini di PWM Jawa Timur bersama dengan PP Muhammadiyah, yakni mengangkat isu-isu khusus yang bersifat tahasus diniyah, hal-hal yang bersifat isu keagamaan secara spesifik, dan tentu ini memiliki makna sekaligus juga konteks yang sangat relevan dengan kehidupan kita yang memerlukan elaborasi pemikiran-pemikiran keislaman yang spesifik agar kita Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang melaksanakan misi dakwah dan tajdid, dan kita sebagai para penggerak atau fa'ilnya juga berada dalam frekuensi yang sama. Pentingnya kita memperdalam hal-hal yang bersifat diniyah, hal-hal yang bersifat isu-isu keislaman yang spesifik untuk menjadi rujukan kita di dalam membawa persyarikatan sebagai gerakan Islam atau sebagai al-harakah al-islamiyah. Agar kesan umum di mata publik, di mana bahwa tadi sudah disinggung Pak Saad, bahwa kita ini gerakannya terlalu umum. Mungkin itu ada kritik, dan sering orang Muhammadiyah juga yang paling tertarik itu selalu isu-isu umum. Nah, saatnya kita mencoba reflektif pada bulan Ramadan ini untuk mengasah, memperkaya, sekaligus juga melengkapi makna-makna pergerakan kita yang bersifat substansi, yang bersifat mendalam dan esensial.
Beruntung kita tadi sudah memperoleh pengantar atau iftitah yang sangat mendalam dan luas mengenai tafsir surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah atau Asy-Syahru, sebagaimana tadi kita ikuti bersama dari Ustadz Sa'ad Ibrahim. Prof. Lut tadi berbisik pada saya, kita mengikuti kajian tafsir yang mendalam dari Ustadz Sa'ad pada pagi hari ini. Saya pikir ini sesuatu yang memang harus menjadi bagian dari denyut nadi pergerakan kita, di samping kita terus juga bergerak mengembangkan amal usaha dan dakwah di berbagai bidang sebagai concern dari pergerakan Muhammadiyah multi aspek. Dan Pak Sa'ad tadi sudah meringankan tugas saya untuk tidak menjelaskan lagi surat Al-Insyirah. Saya tinggal masuk pada bagaimana menarik benang merah dari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Sa'ad tadi pada pandangan teologis keagamaan kita mengenai kehidupan. Saya sudah menyiapkan makalah tetapi tidak saya baca karena sebagian tadi sudah dibahas Pak Sa'ad dan sebagian lagi saya rekonstruksi ketika tadi saya duduk mendengar Pak Sa'ad. Sehingga nanti makalah bisa saya kasih ke panitia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita ambil sari dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz Sa'ad tadi, bahwa surat Al-Insyirah ini sesungguhnya bisa kita tarik menjadi cara pandang, perspektif, atau kalau anak-anak muda di kampus paradigma, paradigm, yang merujuk pada Islam, satu surat saja, yakni Al-Insyirah. Bagaimana kita mensikapi kehidupan yang tidak selalu satu warna, yang tidak selalu verbal, yang tidak selalu wujudnya di permukaan bisa kita baca, kita rasakan, dan kita alami. Tetapi kadang kita gagal untuk menghadapinya, untuk mencari makna di baliknya, dan lalu melahirkan orientasi pandangan, sikap, dan tindakan kita di dalam menghadapi entah itu peristiwa maupun apa yang kita jalani, kita hadapi secara pribadi. Apa itu? Dari Al-Insyirah kita bisa melihat dialektika. Saya lebih suka lebih eklektika, bukan dialektika. Dialektika itu kan teorinya Hegel. Teori Hegel di mana ada tesis, antitesis, sintesis. Itu suka terjadi. Kalau eklektik teorinya Weber itu kalau ada satu peristiwa lalu muncul peristiwa kontra, tidak selalu peristiwa kontra itu sebagai reaksi terhadap peristiwa aksi, tetapi bisa merupakan satu proses kelanjutan atau perubahan atau interkoneksi yang bisa memang saling berbeda, saling berbenturan, bisa juga ada kesamaan. Nah, tadi simpel kan, di satu pihak Nabi itu diilustrasikan memiliki beban yang berat.
wa wada'na anka wizrak, gitu ya. Lalu Nabi diangkat, wa rafa'na angka dzikrak, di ayat pertama tentang nikmat. Nah, eklektik atau pergerakan antara satu nikmat, satu beban, kan gitu. Satu nikmat, satu beban. Yang kemudian diulang oleh Allah dalam ayat ke-6 dan ke-5 dan ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Tadi At-Tabari, sebenarnya sama juga At-Tabari, Qurtubi, kemudian Ibnu Katsir ada mengkaitkan juga dengan pendekatan bayani, di mana kenapa di situ al-usra itu ma'rifah, ismu ma'rifah, kata yang definitif, karena kata mereka kesulitan itu mudah dikenali dan biasanya tertentu karena kita berhadapan dengan realitas yang langsung. Tetapi rezeki atau anugerah atau kemudahan itu bersifat nakirah, sesuatu yang independent, yang bisa lebih banyak dari itu. Nah, itu. Jadi satu kesulitan yang tadi dikunci oleh Pak Saad itu kemudian diganti dengan dua kemudahan, bahkan lebih dari kemudahan, dua kemudahan. Sampai entah Tabari maupun Ibnu Katsir merujuk pada satu dua hadis di mana jika kesulitan itu masuk ke lubang terdalam, kemudahan selalu menyertainya. Nah, gitu kan. Nah, itu kan ajaran teologis awal. Tetapi, nah ini tetapinya, manusia, hatta mereka yang sudah beriman, itu tidak selalu mengerti, tidak selalu memahami, dan tidak selalu bisa menerima di saat dia mengalami kesulitan, di saat dia mengalami masalah, di saat dia menerima musibah dan berbagai macam kemuskilan lainnya. Boleh jadi karena berbagai hal. Nah, itu satu di antaranya mungkin juga tadi ada sang penggoda itu, ya. Sang penggoda itu cuman lapisan atas saja kan. Realitas bawahnya apa? Realitas bawahnya apa yang kita puasakan hari ini? Makan, minum, pemenuhan nafsu biologis itu representasi dari ad-dunya. Tapi ad-dunya yang makna terdekat sebagai al-adna. Ada ad-dunya yang nanti punya korelasi dengan al-akhir, itu sebenarnya punya dimensi yang tidak selalu hina. Bahkan ada banyak dimensi menjadi al-umur ad-dunyawiyah yang utama dan mulia. Nah, bagaimana kita manusia itu bisa di satu pihak ketika kita menerima anugerah Allah, kemudahan dan segala kelapangan, pada saat yang sama kita juga rela hati dan mau menerima masalah, musibah dan apapun yang menimpa kita ketika itu sudah terjadi. Dalam teori teologi klasik itu adalah takdir. Jadi sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa kita hindari lagi, itulah takdir. Maka kenapa iman pada takdir atau qada dan qadar itu sesuatu yang tidak mudah. Karena berada dengan realitas kita hadapi sendiri. Jadi dari surat Al-Insyirah ini kita belajar tentang mungkin istilah Pak Zainuri itu the Islamic worldview, ya. Jadi pandangan dunia Islam
tentang kehidupan. Yang satu elemennya adalah bagaimana orang Islam memahami makna kesulitan dengan segala macam manifestasinya, berupa masalah, musibah, termasuk pandemi kita, bencana alam, dan ada musibah di mana kita ikut berperan menciptakan musibah ini. Kalau ada prahara di rumah tangga, boleh jadi karena di antara kita tadi itu yang ikut menyumbang satu-satunya, dua-duanya, atau ada faktor lain. Tetapi ketika itu sudah terjadi, kadang kita gagal menghadapinya. Coba kita lihat pandemi ini. Sampai sekarang boleh jadi di antara kita juga tetap saja tidak mau menarik peristiwa pandemi ini pada dimensi yang utuh, luas, dan multidimensi. Sebagai Muslim, ada yang terlalu menyederhanakan begitu rupa, termasuk pandangan teologis yang sangat simpel. Masa sih takut sama corona? Takutlah kepada Allah. Argumen ini kelihatan benar, tetapi sesungguhnya mengalami falsifikasi dalam teori filsafat itu, yakni kekeliruan yang dibangun di atas premis yang benar tetapi sesungguhnya salah. Nah, gitu kan. Di mana sih salahnya? Satu, tasabuh, menisbahkan ketakutan kita pada pandemi sebagai ciptaan Allah dengan ketakutan kita pada Allah yang dimensinya berbeda. Maksud hati ingin kelihatan sangat tauhidi, gitu kan. Tetapi sesungguhnya dia miopik, dia dangkal di dalam memahami tauhid. Tetapi kan itulah yang terjadi. Kenapa? Karena kata seorang filosof, Albert Camus, ya. Ini bidangnya Pak Bianto, ya. Mohon maaf saya nyebrang ke situ. Kata dia, pandemi itu seperti dia berangkat dari peristiwa pandemi di Aljazair tahun 18-an. Itu menciptakan suasana kebatinan dan alam pikiran yang absurd, kata dia. Absurd itu abu-abu, nggak jelas, nggak karu-karuan gitu ya. Nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan itu seorang dokter mantan menkes saja gitu, itu sampai terjebak dalam cara berpikir yang pendek dengan ilmu kedokterannya, dan itu yang dirujuk oleh sebagian orang yang tidak percaya pada pandemi dan vaksinasi, padahal dia berilmu kedokteran, gitu ya. Jadi itu absurd, ya, karena mungkin juga ada faktor-faktor lain masuk di dalam dirinya. Nah, absurditas itu, kata dia, itu membuat manusia panik. Dan kepanikan itu tidak melahirkan manusia yang tengah dilanda bencana untuk punya jiwa, ya kalau bahasa kita ya, kasih sayang, empati, simpati pada penderitaan dan peristiwa musibah ini. Yang muncul adalah arogansi. Atau sisi lain kepanikan yang membuat orang kehilangan jangkar itu ya, jangkar teologisnya kalau dia orang beragama, atau juga pemikiran-pemikiran yang oleh Immanuel Kant disebut dengan akal murninya, gitu ya, dengan akal murninya, atau akal murni yang melahirkan apa yang dia sebut sebagai sapere aude, yakni proses pencerahan diri. Karena akal budinya hidup. Nah, menghadapi musibah tadi, ada yang muncul arogansi, merasa diri tidak terkena, dan punya pandangan yang pendek, cekak, gitu ya. Lalu ada yang kemudian panik berlebihan dan kehilangan rasionalitas yang bersumber pada akal budi. Nah, disinilah sebenarnya kita harus belajar tentang teologi al-insyirah itu. Kenapa saya tahun 2021 menyampaikan di Iftitah Tanwir?
Karena ingin menghadirkan bahwa kita perlu alat bantu yang bersifat sakral, suci, yakni Al-Quran di dalam realitas kehidupan. Cuman memerlukan pemahaman yang mendalam. Yang kemudian saya sebut di situ bahwa pandemi COVID-19 dan realitas kehidupan yang berat itu coba kita candra bukan candra PWA. Candra itu cara kita mengkaji, lalu mencakup, lalu kita elaborasi itu. Itu dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Yang selama ini mungkin kita kering di dalam memahami itu. Apa sih pendekatan bayani tentang peristiwa pandemi ini misalkan? Ini tarjih perlu lebih masuk lagi. Seperti tadi, bayaninya apa? Memang ada berbeda pendapat kan bahwa beban yang ditimpa, yang merasa berat oleh Nabi itu disebut tadi ada itu ya, dosa yang oleh semua mufasir disebut bahwa dosa Nabi itu dosa yang bersifat kesalahan-kesalahan yang bagi Nabi kesalahan manusiawi itu menjadi berat. Seperti ketika dia turunnya surat Abasa wa Tawalla gitu kan. Dia menyampingkan Abdullah bin Maktum hanya karena sedang serius memikirkan bagaimana para elit Quraisy itu masuk Islam. Nah, itu kan manusiawi gitu ya. Atau hal-hal lain yang memang Nabi itu sangat seksama kan, salah kecil saja menjadi beban dalam. Tapi mufasir lain bahwa beban di situ ada nubuwah, kenabian. Dan Hamka misalkan tadi Hamka ditulis itu, dia mencoba menghindari penjelasan tentang dosa yang dialami Nabi. Padahal sebenarnya sejak dari At-Tabari, kemudian Ibnu Katsir, Qurtubi dan lain-lain, tidak apa-apa itu dosa, tapi dosa yang tidak kaitannya dengan kerisalahan dan Nabi tetap maksum. Dan Nabi memang kesalahan kecil saja, tidak salah saja Nabi itu merasa istighbarnya harus banyak kan gitu. Itulah Nabi itu ya. Hamka mencoba bahwa ini hukum sunatullah kehidupan tentang perjuangan. Nah ini. Nah nanti kita bahas untuk konteks kita Muhammadiyah yang juga kita bisa ambil dari Hamka. Jadi bagaimana teologi al-insyirah itu sekarang kita terapkan menjadi alam pikiran kita tentang dimensi ketuhanan atau nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah itu selalu tadi mencandra diri kita, membingkai diri kita. Dan menjadi kekuatan ruhani dan alam pikiran kita untuk mensikapi kehidupan. Tetapi tidak boleh ghulu, tidak boleh ekstrim. Selalu ada dalam posisi tadi eklektik. Eklektik itu yang mungkin at-tanadur baina itu. Atau at-tanaqul baina itu. At-tanaqul baina itu ya. Jadi bergerak di antara dua, antara nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah, antara hal-hal yang bersifat sakral, sesuatu yang suci dari kehidupan ini. Yang suci itu kan, yang suci tapi juga metafisik itu kan hadir di tengah kita. Ketika Ramadan misalkan, kan ada sublimasi diri kita. Ketika buka, ketika kita sahur, atau ketika kita ada yang umroh haji itu kan, masuk ke Masjidil Haram itu, ke Ka'bah pertama kali itu kan aura sakral itu hadir di kita. Dan biarpun kita punya pemahaman yang anti syirik bid'ah khurafat, jangan tutup pintu itu. Biarkan dia mengalir di dalam diri kita. Kan itu fitrah kesakralan tentang hidup. Hanya beda agama kan memberikan syariah tentang supaya kesakralan itu tidak salah kaprah. Seperti yang terjadi di Mandalika itu gitu. Nah,
Tapi ingat, pelaku maupun atmosfer dari harapan semua orang yang sekuler seperti itu pun misalkan, sebenarnya ada saklarisasi ingin Tuhan itu hadir, tapi memang dengan cara mereka yang seperti itu. Syariahnya aja yang beda ditambah. Nah ini yang di Mandalika itu ada proses entertainment gitu ya, ada proses pertunjukan. Nah pertunjukannya ini yang enggak begitu bagus. Tapi pertunjukan itu kan ada dimensi duniawi dan ingin ada dimensi ukhrawi, tapi salah kaprah. Nah itu antara ilahiyah dan insaniyah. Di mana sih letaknya? Tadi Al-Insyirah mengajarkan kita tahap kedua, yakni at-tanakul antara Jabariyah gitu kan dan Qadariyah. Qadariyah ini kan serba rasional, burhani kan, bahkan instrumental. Orang Muhammadiyah kayaknya ada di sini nih. Qadariyah, kalau tidak usaha kita tidak hasil. Nah, itu kan. Nah, saking seperti itu lalu menjadi positivistik kan, bahwa hasil itu mutlak akibat dari itu. Padahal ada faktor lain yang masuk nanti, yakni tadi barokah Allah, rahmat Allah, karunia Allah. Jadi Al-Insyirah bisa kita tarik tadi antara bagaimana kita menyambung antara nilai ilahiyah dan nilai insaniyah, antara nilai sakral dan nilai profan. Sesuatu yang profan itu yang sehari-hari kita. Kemudian juga antara dimensi qadariyah dan zabariyah yang selalu kita pertentangkan menjadi teologi Islam. Padahal sebenarnya kalau kita ambil dari subjek mater qadariyah dan jabariyah itu kan tentang bagaimana hidup itu antara campur tangan manusia dan mutlak campur tangan Allah kan gitu. Antara ikhtiar manusia dengan campur tangan Allah. Subjeknya sebenarnya realitas yang kita hadapi sehari-hari. Seperti sekarang ini. Kan susah memastikan sepenuhnya ketika misalkan landainya pandemi ini sebagai produk dari proses ilmiah, rasional, dan manusia, dengan juga campur tangan Allah lewat sunatullah dan berbagai hal yang bersifat metafisik. Nah, jadi coba teologi insyirah ini kita jadikan sebagai cara pandang kita untuk mencari proses harmoni dalam memahami kehidupan ketika kita dihadapi masalah, kesulitan, musibah, dan berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Di satu pihak kita ikhtiar semaksimal mungkin, tapi ada batas-batas akhir di mana kita serahkan kepada Allah. Tapi proses penyerahan diri kepada Allah itu juga ada syaratnya, di mana pintu langit terbuka ketika juga kita mengetuk pintu langit itu dengan segala macam mujahadah kita. Ya seperti orang mau masuk masjid bawa unta lalu dilepas, kata Nabi kan, kenapa kamu lepas? Ya nanti kalau lepas ya lepas, ya udah ikat dulu untamu baru kamu pasrah kan itu. Atau ketika peristiwa Umar bin Khattab datang ke satu lembah dalam peristiwa perang itu, lalu dia tidak jadi karena di situ ada wabah, kata Abu Ubaidillah, kamu Umar kenapa lari dari musibah itu? Dari takdir Allah. Umar jawab, aku memang lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Nah, cara berpikir eklektik inilah yang saya pikir perlu belajar dari teologi Al-Insyirah ini, yang banyak dalam Al-Quran kita diajarkan itu. Monggo nanti Pak Ibrahim dan teman-teman di Majelis Tarjih misalkan, ajarkan tentang surat Al-Qasas 77 yang sering kita hafal. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu alaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin.
Kenapa kalimat dan frasanya wabtagi fima atakallah darul akhirah. Lalu dunia di situ walatansa nasibaka minad dunya. Pikir kajian tafsirnya nanti mendalam itu. Tapi kalau kita ambil benang merahnya secara teologis, itu bukan kontradiksi interminis di dalam ayat itu. Justru eklektik yang substantif dan juga interkoneksi antara dunia dan akhirat. Tapi seberapa porsi, nah di situ kan, dunia itu harus kita raih. Ini kan juga sama, Al-Insyirah ini, tadi Pak Sa'ad kan mengutip Qurtubi itu, bahwa akhirnya Qurtubi menyimpulkan baik karena urusan ibadah maupun urusan duniawi itu harus selalu ada kelanjutannya kan gitu. Tidak harus dipertentangkan. Kan ada yang punya pandangan bahwa habis sholat terus berdoa, kemudian habis jihad kemudian beribadah gitu kan. Kemudian habis urusan dunia kemudian beribadah. Lalu ya atau Bari menyimpulkan itu semuanya bisa berlaku kan, tidak karena satu kondisi. Ya itu memang catatan yang sangat bagus. Biarpun Tabari itu juga dalam beberapa hal terlalu bayani ya kalau saya. Ketika membahas surat la'allakum tatakun itu kembalinya ke ya supaya kamu berhati-hati tentang makan minum dan pemenuhan nafsu biologis. Ya kalau sudah seperti itu kan ya puasa verbal kan gitu loh. Nah itu kan. Tapi itulah cara dia menjelaskan. Nah sekarang tentang dunia dan akhirat, saya pikir kenapa orang menjadi Zabariyah, karena dia salah dalam mengkonstruksi wilayah manusia dan wilayah Tuhan. Juga sama, kenapa menjadi Qadariyah, itu juga sama, satu sama lain terlalu berat pada satu hal. Lalu kan muncul kesimpulan-kesimpulan ad-dunya majra'atul akhirah. Biarpun ini jadi adagium, tapi ini mencoba untuk mencari titik temu kan itu. Cara pandang untuk meletakkan dunia dan akhirat itu satu kesambungan. Tetapi porsinya itu tidak bisa diabsolutkan. Satu, dunia itu tidak boleh kita jauhi karena kita berada di dunia dan dunia akan menjadi ladang untuk akhirat kan itu. Maka menjadi haram sebenarnya kalau secara kolektif kita menjauhi dunia. Kalau ada 1-2 orang yang mungkin karena satu sebab dan sekian sebab boleh saja dia zuhud waro lalu meninggalkan kehidupan. Itu kan pilihan. Jangankan untuk seperti itu, untuk kafir aja kan diberi ruang oleh Tuhan itu kan. Tapi kalau kolektif, kata Jalaluddin Rumi, jangan seperti itu. Kalau orang Islam menjauhi dunia, anti dunia, maka orang yang zalim yang akan berkuasa. Nah, kita coba lihat sekarang ada kecenderungan ya, beriringan dengan revitalisasi agama, kebangkitan kembali agama. Sekarang kan ada kebangkitan kembali agama, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Global karena ada problem-problem besar. Seorang penulis, wartawan juga, David Willis misalkan, dia menulis tentang uninhabitable earth, gitu. Dunia atau bumi yang sudah tidak bisa kita tempati lagi. Kenapa kata dia? Karena perubahan iklim akibat ulah tangan manusia yang merusak alam, gitu ya. Kemudian membalikan kerusakan itu pada manusia juga. Lalu terjadi gempa, lalu istilah dia laut yang sekarat, kemudian juga perubahan iklim nggak jelas lagi. Dulu kalau kita diajari orang tua kan simple, kapan musim hujan dan kapan musim kemarau, ketika red dan ketika ber kan gitu. Sekarang hujan nggak kompromi lagi itu. Jadi dan macam-macam. Kata penulis ini,
perubahan iklim baik karena hukum alam maupun karena perbuatan manusia itu telah menciptakan situasi kehidupan yang kacau, mengancam, dan juga destruktif, melebihi ancaman bom nuklir, kata dia. Jadi kerusakan alam dan perubahan iklim global itu melebihi ancaman bom nuklir, kata dia. Cuman kita kan nggak ngerasain secara dahsyat langsung seperti perang. Kalau perang kan ketahuan, Ukraina dan diserang Rusia kan ketahuan bagi mereka yang ada di sana maupun kita. Tapi perubahan iklim itu tidak terasa. Tapi dampaknya luar biasa. Nah, lalu ada lagi penulis baru, Stephen Finger, gitu. Dia menulis tentang enlightened now, gitu. Bagaimana kita sekarang mencerahkan kehidupan. Nah, dia mengutip seorang pemikir, Royce Carlton. Dia menulis begini: akibat berbagai hal dalam kekacauan global dan kehidupan, manusia sekarang kehilangan landasan filosofis di dalam kehidupannya. Jadi manusia modern itu udah kayak robot, sudah istilahnya di Wallace juga nyebut, manusia tidak manusiawi lagi dan kehilangan kemanusiaannya yang asli. Alam, kata dia, sudah tidak alamiah lagi dan kehilangan karakternya yang asli. Orang Surabaya di hari Sabtu dan Ahad harus ke Malang. Apa yang dia cari? Orang Jakarta, biarpun pandemi, berbondong-bondong ke puncak. Itu sebagai manifestasi dari, kalau istilah ahli-ahli psikologi itu, the loss of soul. Manusia kehilangan keamanan jiwa dan rasanya, lalu dia pindah ke. Padahal Jakarta itu dulu diciptakan juga untuk seperti itu, untuk menjadi tempat nyaman bagi kehidupan. Saya baca sejarah Jakarta itu kota yang paling tertata. Jadi kalau kita pergi ke Amsterdam, itu mirip Jakarta sebenarnya awalnya. Sekarang jadi begini, ya karena ulah kita penduduk Jakarta maupun yang di Indonesia. Jadi kalau suatu saat kita bikin kota terhebat lagi sama lebih dari Jakarta, suatu saat akan gitu lagi. Ya seperti tadi, kembali tua. Nah, kenapa itu terjadi? Manusia tidak pernah bertanya pada dirinya. Itu yang oleh Skelton disebut kehilangan daya filosofisnya tentang hidup. Yang muncul apa? Manusia saat ini yang muncul pikiran-pikiran pragmatis, nilai guna. Saya akan berbuat karena itu berguna, baik secara materi maupun sisi lain. Yang kedua, opportunistik, peluang, kesempatan. Kalau tidak saya ambil saat ini, kapan lagi? Nah, gitu kan. Jadi ada yang ingin nunda pemilu misalkan, nah, gitu kan. Jadi itu opportunistik gitu kan. Jadi lalu dicari berbagai argumentasi gitu kan. Dan argumentasi itu kan biasa, itu bisa dibangun. Nah, akibat seperti ini lalu terjadilah manusia kehilangan orientasi hidup. Jadi kehilangan, karena filosofinya udah hilang, dia kehilangan orientasi. Kehilangan orientasi itu seperti begini. Kita tidur entah nyenyak atau tidak, tiba-tiba terbangun, kaget. Nah, kalau kaget itu kan disorientasi ya. Jadi nggak tahu ini sore apa siang, gitu kan. Bahkan lupa mana timur, mana barat. Nah, orang banyak mengalami disorientasi seperti itu, termasuk yang tadi saya ceritakan bahwa orang lalu mencari dunia lain di luar dunia dirinya yang dia tidak bisa ciptakan. Nah, akibat seperti itu, lalu orang ingin lagi kembali ke agama. Nah, itu kan. Orang ingin lagi kembali ke agama. Tetapi, nah ada tetapinya, lari ke agama di saat luka. Lari ke agama di saat trauma.
lari ke agama di saat dia kecewa, yang tidak ada distant untuk dia berhenti sebentar. Lalu agama yang ditawarkan pun itu agama yang oleh mereka yang juga mengalami trauma yang sama. Bukan oleh ar-rasihuna fil ilm yang ngajarnya oleh misalkan ustadz-ustadz yang istilahnya itu populer sesaat gitu kan, ilmunya terbatas. Bahkan ada 1-2 yang dulunya latar belakangnya memang berbalik dengan agama, lalu jadi ustadz, menjadi dai, menjadi dai selebriti. Ketemu kan yang nyari agama resah dalam hidup, yang memberi nilai-nilai agama juga terpengaruh oleh trauma hidup. Maka akibatnya apa? Seperti kita sakit, Pak Sukodiono dan tentu lebih tahu, lalu kita hanya memblok rasa sakit. Obat-obat yang seketika bisa menyembuhkan tetapi ternyata tidak. Atau hanya menghilangkan sakit seketika. Maka sekarang beragama jadi, mohon maaf gitu ya, ribet. Insya Allah jadi susah nulisnya. Sekarang kan kita mau nulis amin seperti dulu aja ragu-ragu gitu kan. Amin gitu kan. Dulu biasa aja kan bahasa amin ya robbal alamin selesai. Tapi orang tahu maksudnya itu kan gitu kan. Sekarang nggak bisa lagi. Lalu hijrah itu bukan seperti ke Aisyah kan. Hijrahnya ke tempat lain. Lalu terjadi perubahan drastis. Pakaian yang seharusnya ya sederhana seperti ibu-ibu, tapi ditutup semua akhirnya kan gitu. Untung nggak seperti karung goni ditutupkan semua gitu kan. Ini gejala revitalisasi agama di saat terjadi kehidupan itu serba kacau, anomali gitu kan. Kemudian menimbulkan kegelisahan dan kegersangan rohani. Nah, di saat seperti itu lalu orang ingin mencari nilai-nilai insyirah gitu ya, yang bersifat ilahiyah untuk memecahkan problem hidup. Saya pikir saatnya, nah ini sekarang saya masuk pada apa yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah, Aisyah dan seluruh keluarga besar persyarikatan kita untuk menjawab tantangan ini, menjawab masalah ini. Nah, pertama kita harus positioning sebelum kita menjawab supaya tidak sama dengan yang sedang mencari tadi gitu kan. Kalau yang sedang mencari itu kata Hamka kan, pernah baca buku Hamka, kalau orang sedang kacau hidupnya seperti berenang, tidak bisa berenang itu apapun yang dia pegang itu bakal dipegang, padahal bukan ranting dahan atau sisa-sisa perahu gitu kan. Jadi benda yang dia sebut, mohon maaf, benda yang lembek kuning itu dipegang juga kata dia gitu. Itu kata Hamka gitu. Ternyata itu bukan kayu besar gitu kan, kira-kira gitu. Nah, supaya itu tidak terjadi dengan teologi al-insyirah itu, satu, positioning kita Muhammadiyah sejak awal kan diposisikan oleh Kiai Dahlan pendirinya itu untuk menjadi fa'il, pelaku gerakan, yang fa'il atau aktor gerakan itu dia harus lebih dari yang lain. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang di situ kan wal takum minkum ay litakunu ummah. Nah, supaya kamu menjadi ummah dulu, ummah yang dijelaskan itu di tafsir-tafsir itu tidak sama dengan mereka yang awam. Berarti, nah nyebrang di surat 110, ini yang secara sahih oleh Pak Suja disebutkan bahwa Kiai Dahlan juga sering mengajarkan surat 110 Ali Imran. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi di situ kan sudah ailitakunu ummah,
maka ada parameter Muhammadiyah, orang Muhammadiyah yang akan menjadi pembawa misi yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu harus terlebih dahulu itu menjadi khairu ummah. Ketika dakwah itu ingin membawa masyarakat menjadi khairu ummah. Kan logis ya. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa tidak mungkin bisa memberi apa-apa. Jadi kalau kita punya misi ad-dakwah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pak Syafiq juga mengingatkan, jangan lupa tuh yad'u ilal khairnya, katakan gitu kan. Itu kita harus naik kelas dulu. Di mana sih naik kelasnya? Ya harus paham Islam ya. Pemahaman keislamannya harus lebih baik. Kemudian juga praktek hidup kita juga harus lebih baik. Bagaimana kita bisa mendakwakan Islam kalau pemahaman tentang Islam terbatas? Pak Sa'ad bisa membaca At-Tabari dan lain-lain. Yang lain-lain ketika tidak bisa, kan harus belajar juga menjadi bisa. Soal seberapa bisanya tidak masalah. Tapi kalau kita semua anggota Muhammadiyah, apalagi pimpinannya itu, kemudian eceran tidak bisa gitu kan, apalagi borongan gitu ya, untuk memperdalam Islam, ya nanti kita akan menjadi objek, bukan menjadi fa'il. Masih mending kalau objeknya objek penyerta. Kalau objek penderita, ya sudah, doroba Zaidun Amron. Enak si Zaid, enggak enak si Amr. Dia selalu bahan pukulan terus. Nah, coba. Caranya apa? Udahlah sekarang baca tafsir At-Tanwir. Baca keputusan-keputusan Muhammadiyah. Pemikiran-pemikiran Muhammadiyah itu kaya sekali. Coba Bapak Ibu sekalian sebut ya, sejak Kiai Dahlan sampai terakhir itu udah banyak. Tapi dibacakah? Tidak. Dan jadi framework kita atau tidak? Jadi alam pikiran kita atau tidak? Kalau tidak, dan kita membaca yang lain-lain, ya salah alamat nanti. Ada yang tidak dan kosong, ya kita tidak bisa menjadi guidance. Ada yang bisa tapi dapatnya dari yang lain, bukan yang dari Muhammadiyah. Nanti alam pikirannya beda juga. Saya simple itu. Positioning kita harus menempatkan kita sebagai aktor dakwah, wal takum minkum ummah, dan menjadi golongan yang khair ummah. Sampai nanti kita bisa membawa orang untuk menjadi khair ummah. Yang kedua, memahami Islam dengan bayani, burhani, irfani itu sudah satu keniscayaan. Dan juga pakai alat itu untuk memahami realitas kehidupan, politik, sosial, ekonomi, plus nanti tambah ilmu pengetahuannya. Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa bicara politik, bicara ekonomi, bicara budaya. Tapi punya ilmunya, bil ilm. Jangan kulaan terbatas tanpa ilmu. Nanti salah cara kita pandangnya. Ya kenapa saya bilang gitu, secara seloroh sering, kalau saya ke daerah-daerah mesti yang ditanya, Pak gimana perkembangan sosial ekonomi politik? Itu hebatnya Muhammadiyah kan. Jarang ditanya, apa Pak itu teologi al-insyirah? Gitu ya. Nah sekarang mungkin lain lagi, nanti insya Allah ke bawah akan tanya ke Ustadz Zaad dan anggota PWM Pak Jainuri dan kawan-kawan. Pak bagaimana ayat ini, bagaimana tentang hadis ini dan lain sebagainya. Saya pikir saatnya kita mencoba membagi isu-isu dan interest kita itu pada hal-hal yang juga diniyah Islamiyah, pada hal-hal yang dirasah Islamiyah. Nah,
pendekatan bayani burhani irfani itu akan membantu kita. Seperti naik ke lantai berapa Pak Suko yang kalau jadi 30, dulu 33 ya? Oh 31 ya? Nanti 19 dulu ya? Kan semakin tinggi naik, kota Surabaya akan semakin kelihatan, biarpun tidak detail. Kalau mau detail datang ke tempatnya kan gitu loh. Kalau ingin detail ya datang ke, kalau ada di situ ada warung Arab ya ke warung Arabnya kan gitu. Kalau dari sini, tapi setidaknya horizon kita naik, itu cara pandang kita juga luas. Perkaya tentang pemahaman mengenai apa itu tahayul, bid'ah, hurafat, syirik. Pakai ilmu. Baik ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan, tafsirnya, hadisnya, sampai pada pemahaman ijtihadnya, usul fikihnya gitu kan. Maupun nanti ilmu-ilmu sosial lagi, ilmu-ilmu sosial, antropologi, sosiologi. Kalau kita tidak bisa menguasai semuanya, belajar dari yang bisa, kan begitu. Karena apa? Supaya tidak menjadi generasi waktu saya kecil. Waktu itu kecil itu dengan TBC itu luar biasa itu. Tapi nggak paham, yang penting gitu ya. Sampai dulu kecil itu kalau udah puasa, tahu nggak? Itu kita diajari nakal, nyembunyikan apa? Alat pemukul bedug gitu. Punya tetangga kita. Biar tidak dipakai kalau sahur. Kalau sahur kan dulu yang suka pakai bedug itu kan udah sebenarnya enggak apa-apa sih, kultural ya. Nah, sekarang baru tahu rasa bahwa ada larangan pakai toa keras-keras itu kan. Padahal dulu biasa aja, entah toa atau tue atau apa gitu kan. Sama juga bedug gitu kan. Itu kultural hidup di masyarakat. Bagaimana mengaturnya? Sebenarnya sederhana saja, ya secara kultural juga. Gitu. Tapi dulu kan itu menjadi alat kita bermusuhan itu. Ya, sekarang kan paradigmanya harus diubah. Ziarah, ketika orang melihat ziarah itu rasanya teng gitu kan. Itu, padahal itu kan sunnah Nabi. Tapi bagaimana cara berziarah yang, ya itu kan, yang sesuai sunnah Nabi. Dan mungkin juga jangan sering-sering tiap hari ziarah terus, nanti kan enggak dagang, enggak ngajar, enggak gitu kan. Ini keseimbangan tentang hidup. Saya pikir perlu itu pemahaman yang lebih kaya. Lalu yang ketiga yang diperlukan juga sebagai perwujudan teologi insyirah. Tadi kan ad-dunya itu harus kita raih juga. Tapi ad-dunya yang secukupnya dan ad-dunya yang selebihnya itu kita bisa manfaatkan untuk zakat, infak, sedekah. Kemarin kami di Tulungagung bersama Pak Saad, Pak Yusuf Kala. Saya menyampaikan sedikit penjelasan soal innama ya'muru masajidallahi alladziina man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha ilallah. 1, 2, 3 itu insya Allah kita bisa karena tanpa modal. Tapi ketika wa ataz zakah, nah gimana penerjemahannya? Itu harus melahirkan etos bagi kita kaum muslimin untuk meraih dunia. Secukupnya kita manfaatkan, selebihnya kita zakat, infak, sedekah. Dan disitulah makna kita menjadi khalifatu fil ardh. Tapi bagaimana mungkin tidak bisa ke situ jika tidak ada perubahan cara pandang. Mohon maaf ya, di sebagian masjid kita ketika khatib naik mimbar itu sudah apa-apa. Ya betul bahwa wa ma hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Ya, gitu ya. Tapi kemudian larinya di anti dunia. Kemudian orang yang memperoleh dunia itu semua kotor gitu ya. Semua yang sukses dalam dunia itu seakan-akan koruptor dan jahat. Nah, kalau seperti itu maka umat Islam tidak bisa wa'ataz zakah. Paling dia menjadi mustahik. Nah, ini kan memerlukan teologi.
Dan perubahan teologis ini nanti juga dimulai oleh teman-teman yang ada di Tarjih dan Tabligh. Kita tidak mengubah haluan, tapi memperkaya pemahaman tentang Islam dengan alat yang Tarjih sudah bersepakat. Bayani, burhanina, plus yang ketiga irfani. Nah, yang irfani saya masuk ke isu yang keempat, soal teologi al-insyirah itu. Bagaimana dimensi teologi al-insyirah itu juga membangkitkan spiritualitas Islam yang irfani, yang ihsani. Di situ kan Nabi. Ada dimensi ihsannya. Nabi itu sebenarnya tidak punya dosa besar, tapi dia merasa punya dosa besar. Dua, ada dimensi lain dari peristiwa itu kan. Peristiwa nubuah itu banyak sisi lain yang bersifat irfani. Satu, juga di tafsir, 3 tafsir itu juga dijelaskan. Ketika Abu Bakar menemani Nabi untuk hijrah ke Madinah, lalu mampir di gua Sur itu, waktu itu di dalam pengejaran kaum Quraisy, kan Abu Bakar sampai ketakutan, lalu turunlah di situ ayat la tahzan innallaha ma'ana, gitu kan? Itu dimensi irfani itu. Peristiwa itu peristiwa dimensi irfani. Abu Bakar sudah menemani Nabi, tapi kan belum sampai ke makomnya Nabi kan. Lalu disitulah Nabi memberi ketentraman ruhani pada Abu Bakar. Ketika perang Khandaq, membentengi diri, sampai Nabi itu juga bekerja keras itu. Kan ada peristiwa khusus soal makanan yang semula tidak cukup ternyata berlebih. Itu yang disebut berkahnya, disebut berkah. Tapi orang Muhammadiyah kan ketika bicara berkah itu sudah, wah ingatnya berkat. Nah, kalau berkat itu mesti bayangannya itu yang dulu dibawa-bawa itu ya, gitu kan, itu berkat. Padahal ada dimensi berkah. Walau anna ahlal qura aman wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini kan peristiwa tentang kaum Madian. Banyak lagi peristiwa antara Nabi Ibrahim dengan Namrud dan juga dengan ayahnya Azar. Kemudian peristiwa Nabi Ibrahim ketika harus menyembelih Ismail lalu diganti menjadi ibadah kurban. Itu ada dimensi irfani. Atau orang nyebut sebagai Nabi Khidir dan dialognya dengan Nabi Musa alaihissalam. Juga ketika Musa dan Ibrahim dan Harun disuruh oleh Allah kan untuk qaulal layyina. Coba bayangkan menghadapi Firaun yang paling digdaya, yang dia merasa melebihi Tuhan, Qarun yang konglomerat hitam, plus Hammam sebagai birokrat yang korup. Justru malah Musa dan Harun disuruh untuk qaulal layyina. Ada dimensi spiritual yang kita tidak selalu bisa sampai ke situ. Artinya apa? Dalam dakwah di samping usaha-usaha rasional, nah itu loh, yang burhani, yang supaya tidak keliru ya. Jadi burhani tetap, bayani tetap juga, tapi bayani tadi dipahami secara luas juga, perlu irfani. Muhammadiyah ini 2 cirinya. Saya juga terbentuk oleh itu waktu di IPM. 1, rasional, saking rasionalnya menjadi rasional instrumental. Ya, rasional instrumental gini. Jadi kalau saya mengkritik Pak Nurkhalid, ya sudah, nggak ada tendeng aling-aling aja di depan banyak orang dengan kalimat-kalimat yang semakin gencar semakin bagus. Nah, lupa bahwa dia manusia. Dan lupa bahwa kita ini juga bukan malaikat. Nah gitu loh. Lupa lagi bahwa apa yang kita pahami tentang apa yang dia lakukan
itu tidak selalu apa yang kita bayangkan tentang permukaan dari yang dia lakukan. Di balik yang dia lakukan ada banyak dimensi yang kenapa dia menjadi seperti itu. Nah, dimensi irfani harus mulai masuk. Tidak mengubah semuanya, tapi cross cutting kan, disinergikan dengan bayaninya di mana, burhaninya di mana, irfaninya masuk. Ketika Mughirah bin Syu'bah begitu meyakinkan kaum Quraisy di Darun Nadwah bahwa dia akan bisa menaklukkan Muhammad setelah ditinggal Khadijah dan ditinggal siapa? Pamannya Abu Thalib. Dia akan bisa menghentikan dakwahnya. Lalu dia tawarkan, dimahalkan kepada Nabi. Pertama tentang dia akan diangkat menjadi tokoh yang segalanya menjadi rujukan, kedudukan, harta dan seterusnya, bahkan dijaga dari kahin. Lalu turun surat Al-Fusilat, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, yang tadi juga dikaitkan dengan soal dosa tadi. Tapi apa sisi lain dari itu? Mughirah bin Syu'bah pulang ke Mekah, pulang ke kaumnya, justru dia terpesona dengan untaian ayat Al-Quran yang isinya melebihi sastra Arab yang luar biasa. Belum isinya. Kecewa kan semua tokoh-tokoh Arab saat itu, tokoh-tokoh Quraisy saat itu. Artinya Al-Quran itu juga ada sisi itu. Dulu mungkin Muhammadiyah tidak suka musabaqah, tapi alhamdulillah kan setelah itu mulai banyak qari-qariah dari Muhammadiyah. Tapi sekarang mohon maaf, terinterupsi lagi nih. Muhammadiyah belum khatam untuk melahirkan qari-qariah, sudah mulai murotal muncul. Murotal itu ini dari segi ini, itu menghilangkan keindahan-keindahan dialektik dari membaca Al-Quran, entah di qiraah sab'ah maupun di kultur Indonesia. Padahal dimensi rasa itu kan luar biasa. Coba Bapak Ibu sekalian, ada juga itu pemain bulu tangkis itu yang masuk Islam, dia mendengar azan. Yang perempuan itu. Karena azannya bagus. Biarpun ya susah juga kan kalau di kita di Jawa itu Allah gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, dinikmati, kayak kita orang Jawa kan kayak ngelaras gitu kan. Iya, ngelaras siang-siang. Tapi itulah kultur yang ada. Cuman ya perlu belajar juga lah gitu kan, gitu. Nah, coba kita bangkitkan itu pendekatan ihsan, pendekatan rohani itu atau pendekatan irfani. Nah, di mana sih, ini terakhir saya, di mana sih relevansinya sekarang? Bapak Ibu sekalian, sekarang landscape kehidupan kita di sekitar kita itu berubah. Tadi saya mau ke sini itu ya, Surabaya, Jakarta kan menjadi kota besar yang luar biasa. Selalu saya tergelitik, di mana sih tempat kita Muhammadiyah di tengah-tengah kota-kota besar itu, yang mall besar dan macam-macam itu. Adakah kita hadir? Jangan-jangan kita semakin ke pinggir gitu. Kita tidak hadir di tengah itu. Nah, padahal kita disuruh untuk yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua hal. Satu, kita harus reorientasi pendekatan dakwah yang bersifat langsung kita. Platformnya sudah bagus, dakwah komunitas hasil dari muktamar yang lalu sebagai penyempurnaan dari gerakan jamaah dakwah, jamaah dipraktekan. Aisyah ini kan dikenal ke jamaahnya luar biasa. Tapi coba sintesiskan pendekatan ekonomi, sosial itu juga dengan pembinaan nilai-nilai nilai-nilai
keislaman yang lembut halus, menggugah kesadaran, menimbulkan al-ma'un, menimbulkan al-insyirah dan seterusnya. Artinya bahwa Aisyah memperkaya alat pemahamannya. Muhammadiyah juga sama, majelis tarjih, majelis tabligh terutama. Sekarang kenapa kami kemarin ke Tulungagung, ini nanti Pak Saad yang punya cerita. Penguatan masjid-masjid kita, di samping ada memang peristiwa di Banyuwangi kan gitu, di Bireun gitu ya, itu menuntut kita untuk hadir nunggui masjid musola kita, yang itu perlu orang-orang yang berilmu agama yang mencukupi, dan dia menjadi obor bagi masyarakat dan jamaah itu, dan itu bisa dibina kok. Baitul Arqam, pembinaan mubalik, pembinaan dai secara intensif misalkan 6 bulan saja, itu akan melahirkan, mencukupi kok untuk jadi imam masjid, untuk menjadi mubalik yang tetap di situ. Karena apa? Mobilitas sosial kita itu tidak memungkinkan orang untuk terus-terus di situ. Maka kita harus mengatur masjid musola itu, memakmurkannya. Jadi ada orang yang agresif menguasai masjid, hukum alamnya kan gitu. Tapi kalau kita memang punya peluang untuk diagresifi gitu kan, dan diambil peluang itu, ya pantas. Kan mula-mula jadi tukang sapu, habis jadi tukang sapu ternyata dia ustadz, habis itu naik ke masjid, muadzin. Setelah jadi muadzin, loh kok suaranya bagus, ternyata dia hafal banyak ayat Al-Quran, ngimami, karena kebetulan tokoh-tokoh Muhammadiyah di situ sering bolos. Lama-kelamaan karena udah sering, jadi imam tetap, jadi khatib tetap. Dari tukang sapu menjadi khatib dan imam. Nah, kalau tidak punya ilmu, nggak mungkin dia naik kelas seperti itu. Ayo kita gerakan itu. Nah, yang kedua, dunia digital, dunia media sosial, era teknologi informasi itu sudah niscaya hadir di tengah kita, dan sehari-hari kita sudah dimakan oleh itu. Tapi kenapa atau bagaimana caranya agar Muhammadiyah itu juga bukan hanya adaptif ya, tapi bahkan menjadi pengarus utamaan dakwah dan hadir di tengah dunia digital ini. Kan Muhammadiyah organisasi modern. Jangan biarkan bahwa dunia digital itu hanya milik PTM. PTM sendiri kan masih penyesuaian itu. Tapi kita harus mengubah kultur. Nah, terakhir, kultur Muhammadiyah apa? Kadang anomali Pak Jainuri, monggo diteliti. Modern, kemudian sistem, tetapi nalar komunalnya sekarang terlalu banyak juga. Nalar luring, nalar kumpul-kumpul yang tidak produktif dan macam-macam. Nah, ubah. Saya ingat Prof. Komarudin Hidayat, dia ngomong begini, Mas, ada orang tanya, kenapa sih Muhammadiyah maju amal usahanya? Lalu dia jawab, kata dia, kalau ada 5 orang Muhammadiyah kumpul, lahir sekolah, lahir masjid, lahir rumah sakit, itulah Muhammadiyah. Dan dia bangga menceritakan itu. Artinya kita harus belajar juga men-switch gitu ya, dari nalar komunal dan kebiasaan komunalitas itu ke nalar baru yang hidup di tengah era ini dan kita menguasai. Maaf, tadi Pak Nur Fatoni mana? Yang sudah leading 2 dasawarsa ini justru media online punya orang lain yang dulu dikenal tradisional. Kenapa? Karena kita lalai untuk membangun kultur baru hidup di era sekarang. Karena boleh jadi kita juga masih ada di nalar lama. Istilah saya, sudah disket
disketnya lama lagi. Nah, coba kita mulai ke era baru. Tetapi memang perlu adaptasi kultural kita. Kalau Muhammadiyah tidak leading di sini, mohon maaf, nanti akan ada masyarakat, warga, dan mereka yang haus ilmu, haus agama, haus contoh kehidupan yang baik, dia belajarnya dari orang lain. Sementara kita tidak hadir di era digital, era disrupsi, dan era media sosial yang bagus ini, karena kita selain eranya kita masih komunalitas, juga kita hanya menjadi konsumen dan bukan menjadi produsen. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kesana kemari ini tetap dalam koridor pembahasan tentang teologi al-insyirah yang bergerak antara dunia langit dan bumi, antara yang sakral dengan yang profan, antara yang duniawi dan ukhrawi, dan antara dimensi kehidupan kemanusiaan, ilahiyah dan alam semesta. Dan disitulah kita perlu terus mengasah dan memperkayanya. Mohon maaf, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.